Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk tema 2. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang wujud benda. Kalian persiapkan buku paket dan juga pensilnya ya. Mari belajar. Nah, kalian buka buku paket halaman 6 dan juga 7. Di situ ada bacaan berjudul Bermain Perahu Kertas. Pertama, ayo membaca. Kalian ikuti bu guru ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diambungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, setelah membaca, kalian buka buku paketnya yang halaman 7 itu. Di situ ada pertanyaan. Mari menjawab. 1. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Apa saja tadi anak-anak? Namanya juga perahu kertas, berarti kita akan butuh kertas dan juga air. 2. Bagaimana cara memainkan perahu kertas tersebut? Yaitu menaruh perahu di atas air. Dan agar bisa bergerak, kita tinggal meniupnya. Berarti tinggal ditaruh di atas air dan meniupnya. Jangan lupa kalian tulis di buku paket ya, menggunakan pensil. Sekarang kalian buka buku halaman 13 dan 14. Di situ ada bacaan bermain simpai. Pertama, mari kita membaca. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Setelah membaca, kalian buka yang halaman 14 itu. Di situ ada pertanyaan. Mari kita menjawab. 1. Apakah simpai itu? Pernah lihat anak-anak simpai? Nah, di buku paket kan ada gambarnya ya. Kalian perhatikan. Simpai adalah alat bermain yang berbentuk lingkaran. 2. Bagaimana bentuk simpai? Yaitu bentuknya lingkaran. 3. Terbuat dari apa simpai tersebut? Yaitu terbuat dari rotan. Tapi kalau zaman sekarang ada yang terbuat dari plastik ya anak-anak. Selanjutnya kalau sudah dijawab jangan lupa ditulis ya di buku paketnya. Nah, di sini juga ada isian. Mari kita menjawab. Warnanya simpai apa yang terbuat dari rotan? Warnanya yaitu coklat. Bentuknya simpai tadi apa anak-anak? Ya, lingkaran. Lalu permukaannya halus. Kegunaannya simpai yaitu untuk bermain. Jangan lupa dicatat di buku tulis atau di buku paket ya. Sekarang kalian bisa membuka buku paket halaman 20. Di situ ada sebuah gambar dan juga bacaan. Pertama, mari kita membaca. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Kira-kira apakah aku? Nah, apa ya anak-anak ya? Kita tulis jawabannya pada buku paket nomor 1. Kira-kira benda apakah yang dimaksud? Apa anak-anak? Ya, yaitu kertas. Dari gambarnya sudah kelihatan ya, kalau itu kertas. 2. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Pasti punya dong. Bagaimana bentuknya? Segi 4. Karena dia memiliki 4 sisi, berarti segi 4. Apa kegunaannya? Yaitu untuk menulis. Kalian pasti juga pernah punya untuk menulis kan? Nah, tanpa kalian sadari, ternyata itu tadi yang bu guru contohkan merupakan benda padat. Contohnya tadi apa anak? Yaitu ada simpai dan juga kertas. Nah, dari kedua benda ini apakah kalian bisa menyebutkan sifat-sifatnya dari benda padat? Apa saja anak?
Bu Guru tunjukkan ya. Sifat dari benda padat yaitu 1. Dapat disentuh, 2. Bentuknya tetap, 3. Volumenya tetap. Buktinya apa Bu Guru? Misal nih Bu Guru punya kertas. Kertasnya ditaruh di atas meja. Apakah bentuknya tetap segi 4? Iya, bentuknya tetap segi 4. Apakah volumenya tetap? Iya, kalau kertasnya 1 pasti tetap 1. Seperti itu ya anak-anak ya. Dan apakah kertas bisa disentuh? Jelas kalian bisa menyentuh kertas. Nah, kira-kira contoh lain dari selain simpai dan kertas apa anak-anak? Di sekitar kalian banyak sekali benda padat seperti pensil, penghapus, meja, kursi. Yang penting sesuatu yang bisa disentuh dan bentuknya tetap. Kalau bentuknya tetap, volume pasti tetap. Paham ya? Sekarang dibuka buku paket halaman 22. Nah, di sini yaitu benda-benda di sekitar kita. Ayo membaca. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan juga kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Paham ya anak-anak? Nah, agar lebih paham lagi, mari kita buka bukunya halaman 31. Di situ ada percakapan antara Ibu dan juga Udin. Ayo membaca. Ikuti Bu Guru ya. Ini, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Kesimpulannya yaitu air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, anak-anak, setelah itu kalian buka bukunya halaman 32 sampai 33. Di situ ada pertanyaan, mari kita menjawab. 1. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas, yaitu bentuknya berbentuk gelas. 2. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Jelas berbentuk botol. Jangan lupa kalian tulis di buku paket ya. Sekarang nomor 3. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk anak-anak? Pasti berbentuk mangkuk. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Ada yang tahu? Ya, ada minyak dan juga oli. Nah, di sini dapat disimpulkan ya bahwa benda cair yaitu tadi kan disebutkan ada air dan juga minyak. Nah, anak-anak, kira-kira sifatnya apa? Sifatnya yaitu 1. Dapat disentuh, 2. Bentuk mengikuti wadah, 3. Volumenya tetap. Ingat ada 3 ya. Dapat disentuh, mengikuti wadah, volume tetap. Buktinya apa Bu Guru? Misal kalian punya 1 gelas air ya. Kalau ditaruh di gelas, dia berbentuk gelas. Tapi kalian tuangkan ke mangkok, pasti bentuknya menjadi mangkok. Tapi apakah volumenya tetap atau berubah? Kira-kira kalau airnya 200 ml, kalau dipindahkan ke dalam mangkok, apakah lebih banyak atau lebih dikit? Jelas tetap, yaitu tetap 200 ml. Makanya yaitu sifatnya volumenya tetap. Diingat-ingat ya. Contohnya selain air dan minyak apa anak-anak? Ada kecap, ada sirup, dan lain-lainnya di sekitar kalian. Pokoknya yang basah begitu ya ciri-cirinya ya. Selanjutnya yaitu di sini ada bacaan. Ayo membaca pada halaman 36 sampai 37. Di situ ada balon dan juga perahu anak-anak. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?
dengan bantuan angin balon? Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Wah, berarti udara sama-sama berguna ya bagi kita. Nah, anak-anak, dari percakapan tadi, kita bisa mengisi pada buku paket halaman 37 dan 38. 1. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Mari kita menjawab ya, yaitu tentang udara. 2. Mengapa balon bisa menggelembung? Karena ada udara di dalamnya. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena tertiup angin atau udara. 4. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru kasih tahu ya, ada ban sepeda dan juga ada balon udara. Jangan lupa kalian tulis di buku paket. Sekarang dapat diartikan, di sini ada bacaan meniup balon. Ayo membaca. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Paham ya? Nah, ayo kita menjawab. 1. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Pasti berbentuk balon. 2. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Ya pasti berbentuk kantong plastik. 3. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan ke kantong plastik? Jawabannya tidak. 4. Berarti bagaimana menurutmu sifat udara? Yaitu mengikuti wadahnya atau tempatnya. Nah, jangan lupa kalian tulis ya jawaban tadi. Nah, anak-anak, sekarang berarti kita belajar ciri-ciri dan juga contoh benda gas. Tadi kita contohnya yaitu udara yang ada pada balon dan juga angin yang meniup kapal kertas ya atau perahu kertas. Nah, di sini ada contohnya angin dan juga asap kendaraan. Kira-kira anak-anak bisa disentuh atau tidak asap itu? Tidak bisa. Kira-kira kalau angin itu udara itu masuk ke balon, bentuknya apa? Balon. Kalau ditiupkan ke kantong plastik, bentuknya kantong plastik. Berarti dia mengikuti wadahnya. Nah, untuk ukuran volumenya di sini Bu Guru kasih tahu kalau volumenya itu berubah-ubah. Jadi sifatnya yaitu 1. Tidak dapat disentuh, 2. Mengikuti wadahnya, 3. Volume berubah. Ingat dihafalkan ya. Contohnya yaitu ada angin, asap kendaraan, asap rokok, seperti itu ya. Sekarang kalian bisa menulis dan mempelajari lagi materi yang sudah diajarkan Bu Guru. Jangan lupa tetap semangat dan juga selalu berdoa sebelum belajar ya, agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum.